Susi sendiri, ini melihatnya seperti apa ini Bu? Pengamanan untuk Presiden Jokowi saat berkunjung ke sana Bu? Rawan ya, rawan dengan senjata teknologis hypersonic. Mereka menggunakan rudal hypersonic. Kalau rudal hypersonic itu akan mencari victimnya secara presisi, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bermain jahat, kita bisa menjadi korban dari permainan jahat itu. Dalam perang kan ada pihak yang ingin mengeskalasi pertarungan, ya. Siapapun itu, apakah Ukraine ataukah Rusia sendiri. Jadi kalau misalnya kita ke sana ya dalam waktu yang peperangan begini ya agak rawan. Cuman saya salut lah pada keberanian Pak Jokowi untuk di tengah-tengah peperangan itu masih berkunjung ke wilayah yang sangat-sangat rawan. Ya, berarti tadi Anda sampaikan ini cukup rawan. Berarti bisa dibilang bahwa persiapan yang sudah dilakukan, ya memang sekalipun memang perlu diakui bahwa ini adalah suatu upaya misi damai begitu, tapi masih ada artinya perlu dimaksimalkan lagi begitu ya Ibu ya, untuk mengamankan presiden begitu di sana. Seperti itu Bu? Ya maksimal apa yang bisa kita lakukan, yang kita punya kan hanya pas pampres. Mereka kan memiliki hypersonic missile ya. Hypersonic missile itu bagaimana menanggulanginya? Orang gedung-gedung aja hancur berantakan begitu, apalagi manusianya. Ya, jadi mudah-mudahan nggak terjadi. Tetapi dalam kondisi the fog of war atau kabut peperangan, apapun bisa terjadi. Kadang-kadang missile membunuh temannya sendiri ya. Bukan hanya membunuh musuh. Jadi kasihan sebetulnya Indonesia ini. Yeah. Ibu Susi, Anda melihatnya seperti apa dampak dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky nanti? Nah ini seperti apa ini Bu dampaknya terhadap ya secara keseluruhan begitu? Oke, terutama kepentingan Indonesia itu yang utama. Tetapi juga Pak Jokowi juga anggota dari Global Crisis Response Group yang menanggulangi masalah pangan, energi, dan finance yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Tetapi keseluruhan ini kan kalau dalam teori hubungan internasional kita melihat ada agak kesulitan karena sebetulnya kita punya teori tentang quadratic cycle, oke? Jadi kalau negara sedang naik, seperti Rusia dengan dananya dan kekayaannya, lalu dia kehilangan sebetulnya sphere of influence atau wilayah-wilayah pengaruhnya. Jadi sekalipun ada goodwill, apakah Rusia akan turut kehendak dunia? Karena kehendaknya dia adalah melanggengkan quadratic cycle yang sedang naik, lalu dia memperoleh sphere of influence untuk perlindungan negerinya. Jadi ini agak bertumbukan ya, bertumbukan dalam arti goodwill disampaikan mungkin oleh Putin dan oleh Zelensky, tetapi ada realitas dalam hubungan internasional yang tidak bisa kita abaikan, yaitu sebuah negara yang naik, rising state, itu tidak mau mendengarkan biasanya. Dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Jadi goodwill tidak banyak berlangsung ya dengan baik karena ada kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh negara yang sedang bertarung. Jadi seberapa jauh ini kalau misalnya goodwill-nya itu cukup besar dari Putin mungkin akan meloloskan gandum misalnya gitu. Tetapi selebihnya apakah dia akan menyerahkan wilayah yang sudah direbutkan? Kissinger sendiri mengatakan, ayo kita damai tapi serahkan wilayah-wilayah yang sudah direbut. Padahal Zelensky bersikeras untuk mempertahankan wilayah-wilayah Ukraine. Jadi di sini ada titik batas toleransi dari masing-masing pihak. Lalu Indonesia di tengah-tengah karena goodwill yang sudah ditanam bertahun-tahun mungkin didengarkan, tetapi apakah diwujudkan oleh pihak yang bertikai itu masih
masih pertanyaan yang besar. Baik. Nah, tapi kalau Anda sendiri melihat ini, Ibu, ini apa sebetulnya tantangan utama yang menjadi yang akan dihadapi oleh Presiden Jokowi terkait dalam mengupayakan gencatan senjata dan juga mengakhiri tragedi kemanusiaan akibat perang ini, Bu? Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Presiden? Tantangan utama, diplomasi harus, menghimbau harus, karena akan berdampak ke seluruh dunia. Tapi kita kan tidak begitu tahu ya, motivasi dari Rusia apakah memang sengaja mencekik dunia? Ini kan yang masih jadi pertanyaan besar. Kalau memang sengaja mencekik dunia, ya pangan, energi, dan finance akan dirusak oleh dia, supaya kelompok aliansi BRICS atau aliansi Shanghai Cooperation asosiasi yang dibuat dengan Cina itu bisa menggantikan hegemoni Amerika Serikat. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan dasar. Apakah Rusia benar-benar berniat untuk menggantikan hegemoni dalam artian quadratic cycle-nya naik, lalu dia akan merebut dan akan mempertahankan hegemoni tersebut? Ataukah dia masih punya ruang untuk berdamai dengan syarat wilayah Donbas itu dan Luhansk tidak diambil kembali oleh Ukraine? Kalau tidak, ya Ukraine akan diserbu dan dibabat habis gitu loh oleh Rusia, karena kekuatannya tidak imbang. Jadi buat saya semua pertanyaan-pertanyaan ini kan hanya bisa dijawab oleh Putin gitu loh. Putin seberapa jauh dia berniat kepada dunia ini? Kalau dia berniat baik, tentunya cepat teratasi, tetapi kan kita nggak bisa stop ya berdiplomasi, harus berdiplomasi, siapa tahu ada peluang di mana Indonesia menjadi penengah yang acceptable bagi dua pihak. Ya, semoga perdamaian bisa dicapai oleh terbukanya komunikasi ini, tapi Turki sudah mencoba dan tidak Israel juga berhasil. Sudah ya, Bu ya? Lalu mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Jokowi benar-benar mewujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mendamaikan dunia, karena itu adalah bagian dari amanah Founding Fathers Indonesia ya. Semoga, saya hanya berdoa saja, karena sebetulnya ada teorem-teorem HI ini yang mengganggu, karena sebetulnya sebuah negara yang rising itu nggak mau dengar, itu yang menjadi kendala utama. Semoga Pak Jokowi dengan gaya Indonesianya itu bisa cukup menarik hati Putin untuk bisa sedikit berbaik hati dengan seluruh dunia, agar dunia tidak tercekam oleh kelangkaan pangan, energi, dan keuangan. Itu saja harapan saya.